Kita mengaji Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى آخر الأنام اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة وزيادة العلم والهداية والتوفيق علينا اللهم آمين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kami, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, kesempatan yang sangat baik bagi kita semua, karunia dari Allah, nikmat dari Allah, ketika Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, salat berjamaah. Kemudian setelah itu kita melakukan kajian menunggu salat Isya insyaallah. Dan semoga saja kajian kita pada kesempatan ini merupakan pencerahan bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita tidak saja hidayah bayan tapi juga hidayah taufik untuk bisa kita amalkan apa yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Beberapa waktu ke depan juga, kalau malam ini tidak selesai kita bahas, kita akan membahas tentang fiqhul atfal fil masjid, yakni tentang fikih anak-anak di dalam masjid. Ini perlu kita bahas karena bagaimanapun kita tidak bisa mengabaikan tentang peran dari anak-anak sebagai generasi muda untuk meneruskan kita orang tua ini, melanjutkan agama ini, mensejahterakan bumi ini sebagai khalifatullah. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam masalah fiqhul atfal tersebut agar kita para orang tua bisa bersikap objektif sesuai dengan syariat. Kadang-kadang kan niat yang baik itu sangat bagus, tetapi tidak saja niat yang baik, tapi juga niat yang baik itu harus diikuti oleh ilmu. Dan malam ini tema yang pertama sekali kita bahas adalah tentang shaf anak-anak di dalam salat berjamaah. Ya. Baik, masing-masing sudah ada makalahnya ya, itu bisa dibaca makalahnya. Masjid seyogyanya itu ramah pada anak-anak. Ya, masjid seyogyanya itu ramah pada anak-anak, karena untuk memperkenalkan kepada mereka tempat ibadah kaum muslimin. Tapi sekali lagi, sebagaimana yang kita katakan tadi, ada hal-hal yang harus menjadi pedoman bagi kita tatkala kita membawa anak-anak kita ke masjid, ya, bagaimana syariat menetapkannya. Yang pertama, dasarnya tentang shaf ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffa ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Inilah pedoman bagi kita, salah satu isyarat bagi kita bagaimana sebenarnya shaf itu dibangun, yakni ka'annahum bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang sangat kokoh. Kita salat itu bukan hanya berdiri, tapi membangun shaf. Membangun shaf itu ada beberapa syariat yang disunnahkan Nabi kita SAW, sebagaimana akan kita bahas nanti. Dan ini bisa kita lihat pada pada hadis berikutnya, yakni
Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Aban an Qatadah an Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara asy-syaitana yadkhulu min khilali saf ka'annaha al-hadab. Dari Anas ya, menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, ini sanad dari hadis ini, menceritakan kepada kami Aban dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, rapatkanlah saf kalian, russu sufufakum, rapat. Yang dimaksud rapat adalah menempel bahu dengan bahu. Kalau memungkinkan bisa menempel tumit dengan tumit. Kalau itu bisa memungkinkan. Wa qaribu bainaha wa hadzu bil a'naq. Kemudian rapatkanlah barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak. Jadi ukurannya bukan dilihat kaki yang pertama sekali, tapi pundak, itu bahu ini, merapatkan saf. Karena kaki itu bisa ada yang kakinya panjang, ada kakinya yang pendek. Apalagi kalau standarnya yang di depan, iya kan, panjang pula kakinya kan begitu, ada yang pendek-pendek kukunya kan begitu, ada yang panjang. Jadi tidak akan bisa saf itu rapat, lurus. Oleh sebab itu lihat bahu, ya. Wahadzu bil a'naq. Jadi rapatkan. Jadi ukurannya ini, lihat bahu dengan bahu. Sebagaimana kita dulu belajar berbaris di sekolah kan begitu, untuk meluruskan barisan. Fawallazi nafsi biyadihi. Maka kata Nabi, demi zat yang diriku berada di dalam tangannya, inni la ara asy-syaitana yadkhulu min khilalis saffi ka'annahal hadaf. Sungguh aku melihat setan. Innila ara, sesungguhnya aku melihat syaitan, asyaitana, yadkhulu, dia masuk, min khilalis saffi, di celah-celah saf, ka'annaha al-hadaf, seakan-akan dia kambing kecil yang berwarna hitam. Ini perkara gaib, ikhwah. Bagaimanapun antum berusaha untuk melihatnya tak bisa. Setebal apapun kacamata yang antum pakai, insya Allah nggak akan bisa terlihat. Ya, karena ini perkara gaib. Ya. Jadi makanya ketika orang tidak merapatkan safnya, sukar untuk khusyuk di dalam salat. Sukar untuk khusyuk di dalam salat. Oleh sebab itulah maka kalau kita salat berjamaah itu kan usahakan jangan ada karihah, ada bau di tubuh kita. Maka mau ke masjid itu bersihkan tubuh. Jangan makan makanan yang yang menyengat seperti bawang, makan durian kan begitu. Ini mengganggu orang yang salat. Mohon maaf bagi kita yang merokok juga, apalagi kalau salat subuh, iya kan? Jangan merokok kan begitu, biar sehat kita kan begitu. Harus gosok gigi lah. Kumur-kumur yang bagus. Kalau tidak mengatakan amin itu bertebaran semua. Kita memang nggak mencium karena kita sudah habit dengan aroma itu. Tapi orang yang tak merokok, itu keciuman kali. Oleh sebab itulah kenapa? Karena kita disunnahkan dalam shaf itu rapat, bukan renggang. Ya, disunnahkan rapat, jangan renggang. Baik. Kemudian hadis tentang larangan memutus shaf. Ini. Tidak boleh shaf itu terputus. Ini kita baca isi hadis saja ya. Man wasala saffan wasalahu Allahu wa man qata'a saffan qata'ahu Allahu azza wa jalla. Siapa yang menyambung shaf, maksudnya shaf salat, Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutuskan shaf, Allah akan memutuskannya. Putus dari apa? Dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita memang harus memahami ini dengan bagus. Karena punya konsekuensi. Ya. Kita tidak mau capek imam mengatakan sawu sufufakum, luruskan shaf kamu. Kemudian watarassu, kemudian rapatkan shaf kamu, iya kan? Tapi tak bergerak juga. Hanya mengatakan sami'na wa ata'na saja.
Iya kan? Sami'na wa ta'na kan hanya di lisan, iya kan? Dan itu memang tidak sunnah untuk diucapkan. Cukup dengan perbuatan. Iya kan, kita rapatkan, kita lihat. Dan itu sunnahnya memang. Kita udah ke masjid. Kita sudah capek-capek berjalan ke masjid, udah pakai baju, sudah mandi mungkin, berwuduk di rumah, berjalan lagi ke masjid, mungkin panas-panas hari. Iya kan? Tiba-tiba masuk masjid, disuruh merapatkan shaf, nggak mau rapat. Kan udah investasinya besar itu kan, menyisihkan waktu, berjalan lagi ke masjid, lalu tiba-tiba di masjid tak dapat sempurna sholat berjamaah. Karena itu sekaligus saja. Mbak kata orang Melayu kan kalau mandi sekalian basah, jangan mandi daun keladi. Tahu mandi daun keladi Pak? Iya kan, masuk air itu tapi tak membekas dia, curah saja. Jadi seperti itu. Kenapa? Man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah menyambungnya, termasuk menyambung hati mereka. Kalau kita sudah merapatkan shaf, kaki rapat, bahu rapat, itu udah bersentuhan kulit dengan kulit, sebagaimana bersalaman itu kan begitu. Tentu ada efek psikologi, kejiwaan bagi kita. Ya, ada efek kejiwaan. Jadi oleh sebab itulah maka ini kadang-kadang ini menjadi kurang diperhatikan sebenarnya. Padahal itu pahalanya luar biasa besarnya ya. Dan kemudian hadis tentang kemestian mengisi shaf yang kosong. Kadang-kadang begini, ada renggang dia. Kalau kita melihat datang belakangan, misalnya shaf ini sudah dibangun, kan begitu, ada di antara celah begitu. Sunnah kita mengisi yang kosong itu. Datang belakangan. Nah, jadi yang ini pun yang sudah shaf pertama, yang sudah berada shaf ini pun harus mau merenggang. Jangan dipertahankannya begini dia kan begitu kan. Nah, karena kita kurang ilmunya itu. Iya kan? Yang datang ini mungkin ada ilmunya. Nampaknya ada celah gitu. Besar kali celah itu. Iya kan, dia masuk. Ya, taib. Baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala wa aqimus sufuf fa innama tasuffuna bisufufil malaikah wa hadhu bainal manakib wasuddu al khalal liyanu fi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah tabaraka wa ta'ala wa man qata'a saffan qata'ahu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi bersabda, luruskan shaf, aturlah barisan seperti malaikat. Ayat yang pertama tadi, kalbunyan ya, ka'annahum bunyanun marsus. Itu shafnya malaikat. Jadi atur shaf, berbarislah seperti barisnya malaikat. Sejajarkan pundak kamu, tutuplah atau isilah ruang yang kosong, yang longgar. Hendaklah kamu berlaku lembut terhadap teman-teman kalian. Tapi begitu juga, jangan pula dipaksa orang, ditarik orang kuat-kuat kan begitu kan? Ya bukan bagus-bagus, dengan lembut. Ya, janganlah kamu beri peluang untuk setan. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutusnya. Riwayat Imam Ahmad. Jadi bukan perkara yang mudah ya kita mengabaikan tentang shaf itu. Baik, yang berikutnya. Hadis tentang kemestian menyempurnakan atau memenuhi shaf terdepan baru membentuk shaf berikutnya. Nah, ini perlu bagi kita. Bagi saudara-saudara kita yang selalu yang berpartisipasi, yang berbaik hati mengatur shaf anak-anak, ini harus diperhatikan bagus. Harus diperhatikan bagus. Apa itu? Nabi kita bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, atimmus saffa al-muqaddam, thumma alladhi yalihi, fama kana min naqsin falyakun fi saffil muakhkhar. Sempurnakan kamulah shaf al-muqaddam, yang terdepan. Jadi udah penuh yang depan ini, nah, baru buat shaf berikutnya. Sempurnakanlah shaf terdepan, kemudian shaf berikutnya, baru shaf berikutnya. Dan shaf yang kurang hendaknya pada shaf terakhir. Jadi kalau kurang satu shaf itu terakhir. Jadi udah sempurna shaf ini,
sempurna saf kedua, baru saf ketiga. Dari mana dimulai? Dari tengah. Walaupun ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mayamin, yaitu dari sebelah kanan, tapi kalau memulai saf itu dari tengah. Nabi SAW ketika salat, ada seorang sahabat kecil, Nabi salat Allahu Akbar, dia duduk di sebelah kiri, dia berdiri sebelah kiri Nabi. Nabi ambil kepalanya digeser ke sebelah kanan. Lalu datang sahabat lagi, ikut juga salat berjamaah. Ya kan? Dia di sebelah kiri, kan begitu kan? Lalu ketika Nabi salat waktu itu, dan Nabi geser mereka ke belakang. Bukan ke samping kanan, bukan ke samping, tapi ke belakang, di tengah-tengah. Jadi oleh sebab itu, memulai shaf itu dari tengah. Ya. Makanya tatkala misalnya kita sudah penuh shaf pertama, maka shaf kedua bukan dari mana kanan situ ya, bukan dari kanan, tapi dari tengah ini. 2 orang di sini kan, karena nggak boleh 1 orang shaf itu, mesti minimalnya 2 orang. 2 orang masuk, 1 orang ke sebelah kanan, 1 orang lagi ke sebelah kiri, karena mesti i'tidal, bukan ke sebelah kanan, ke sebelah kanan, ke sebelah kanan, tidak. Ya. Keduanya itu sunnah. Ya. Jadi ke sebelah kiri, kanan kiri, kanan kiri, agar seimbang. Ya. Karena kita lihat juga kadang-kadang shaf itu diatur ke kanan semua, karena melihat fadilah shaf sebelah kanan, kan begitu. Padahal tidak, kalau kita shaf berjamaah tidak. Ini akan ganjil nanti. Misalnya begini, kalau kita sholat di masjid yang sangat luas, contohnya kalau kita sholat di mana, kalau di Makkah itu kan bulat, kan begitu kan, nggak akan mungkin ada celah kosong, kan begitu. Di mana shaf yang lebar? Masjid Agung. Kalau sini Masjid Agung. Ya. Jadi di Masjid Agung itu, kalau kita mulai sebelah kanan, kita tengah sini, di sana mereka, kan begitu jauhnya. Imam di sini, tidak. Tapi dari tengah itu kita, baik laki-laki maupun perempuan, dimulai dari tengah shaf, bukan dari kanan. Taib ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian hadis tentang tertib dalam susunan shaf. Ini berhubungan dengan fikih anak-anak dalam salat. Bagaimana tertibnya, urutannya shaf itu? Jadi Nabi SAW itu bersabda, liyaliyanni minkum ulul ahlam wan nuha, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Hendaklah berdiri di belakang saya orang yang sudah baligh dan berakal. Jadi an-nuha itu artinya orang yang berakal, orang yang cerdas. Ulul ahlam, orang yang sudah bermimpi, artinya sudah baligh. Wan nuha, orang yang cerdas, berakal. Dan ini nanti dipahami oleh para ulama. Makanya di belakang shaf itu, siapa yang bisa menggantikan si imam? Jadi itulah yang di belakangnya. Jangan pula di tengah-tengahnya itu, ketika imam salah baca, imam misalnya lupa bacaan, atau imam misalnya lupa rakaat, iya kan? Dia diam saja, tak tahu dia apa lakukannya. Jangan-jangan katanya, salah itu katanya. Itu bahaya, batal sholatnya. Jadi harus yang mengetahui fikihnya. Insya Allah kalau kita di sini udah tahu lah semua itu ya. Mudah-mudahan. Jadi yang pertama itu adalah orang yang lebih cerdas, yang baligh dan berakal. Kemudian baru berumur di bawah mereka. Berarti anak-anak. Ya kan? Berarti anak-anak. Tsummal ladzina yalunahum, seterusnya tentang usia mereka. Itu awal memulai shaf. Jadi shaf orang yang sudah baligh, baru shaf anak-anak. Ya, baligh dan anak-anak. Tapi ini jangan pula orang tua di shaf pertama, shaf yang kedua ini kosong, anak-anak disuruh shaf kelima, jauh ke belakang. Ini keliru ini. Keliru. Ya shaf yang berikutnya. Ya. Dan ada hadis Nabi SAW, ini berikut kita baca, lihat ya. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika sudah berusia 7 tahun. Ingat, 7 tahun sudah mumayyiz. Perintahkan. Muru auladakum. Orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk salat. Itu tenggang waktunya sampai 3 tahun sampai 10 tahun.
Kalau sudah sampai 10 tahun tak mau sholat dipukul. Tapi bukan pukul emosi sampai patah-patah tangan kakinya, tak begitu. Tapi takdib, mendidik dia. Mengekspresikan kalau orang tuanya tak senang anaknya tak sholat. Mesti dididik seperti itu. Kalau orang tuanya tidak menyuruh anaknya sholat, maka orang tuanya berdosa. Apalagi kalau ayah yang tak sholat, kan begitu. Mungkin kelipatanlah dosanya ya. Nah, jadi mesti diperintahkan oleh orang tua anaknya sholat. Jadi siapa orang tua yang tidak merintahkan anaknya sholat, siap-siap di akhirat nanti. Karena diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau 7 tahun, berarti kan begini, 7 tahun anak diperintahkan sholat, dia berhak enggak ke masjid? Berhak? Berhak ke masjid. Kalau begitu jangan dilarang anak yang sudah 7 tahun ke masjid untuk sholat. Jangan dilarang. Bahkan diajak mereka ke masjid. Tapi nanti akan kita bahas ya mengenai pembentukan shaf. Tapi lihat dulu yang ke-8, kita baca terjemah saja ya. Karena panjang sekali. Nah, kita baca terjemahannya. Itu sudah kita terjemah itu, coba lihat. Tapi lupa mengkasih halaman ya. Kami tinggal di kampung yang dilewati manusia ketika mereka hendak bertemu Nabi SAW di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka bertemu dengan kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian dan demikian. Jadi kampung itu perantara lah ya. Ketika itu saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, yakni menghafal Quran. Sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran. Dari siapa? Dari sahabat-sahabat yang lewat tadi, yang baru pulang menjumpai Nabi. Kan begitu? Jadi kata periwayat, kata anak ini, jadi dia lebih banyak menghafal Al-Quran. Sampai akhirnya ayahku datang menghadap Rasulullah SAW bersama kaumnya. Dan beliau mengajari mereka tata cara salat. Baginda bersabda, orang yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi siapa yang jadi imam? Orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tapi bukan hanya banyak saja. Sesuailah pula dengan sifatul hurufnya, makharijul hurufnya, ilmu tajwidnya. Kalau bagus, kalau yang lebih bagus lagi bagus suaranya, iya kan? Siapa yang lebih banyak hafalannya itu yang menjadi imam. Kemudian apa kata Nabi? Sementara aku, yaitu Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya, karena aku sering menghafal, sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Ini baru anak yang mumayyiz. Aku pun mengimani mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Aku mengimani mereka ketika usiaku berusia 7 atau 8 tahun. Coba lihat ya. Betapa pentingnya banyaknya hafalan Quran itu dan bagusnya bacaan Al-Quran. Di kabilah itu banyak orang tua. Bahkan mereka lebih faqih dari anak ini. Tapi anak ini lebih banyak menghafal Al-Quran, lebih bagus bacaannya. Maka dia yang disuruh oleh sahabat menjadi imam. Walaupun kalau ada yang tua yang lebih alim, yang lebih faqih, yang lebih yang lebih qari, tentunya dia jadi imam. Ini menunjukkan apa? Hanya menunjukkan yang pertama, anak-anak boleh jadi imam. Ya, 7 tahun itu walaupun belum berkhitan boleh jadi imam. Tapi begini kita orang tua ya. Kalau itu anak laki-laki diajari, dijelaskan bagi dia. Kalau dia belum berkhitan, bagaimana dia istinja, itu diajari. Agar tidak kulfah itu menanggung najis, itu dibersihkan. Ya, bagaimana caranya? Nah, diajarkan anak kita. Kadang-kadang anak ini kan dia buang buang air kecil, sudah begitu aja kan? Kadang-kadang tak beristinja. Ada jari bagaimana istinjanya. Ya, kalau anak yang belum khitan, yang sudah khitan pun diajari juga. Iya kan? Artinya bagaimana dia supaya sah salatnya. Itu diajari. Baik, kemudian ini pendapat para ulama. Khatib Syarbaini, ini salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengarang kitab Mughnil Muhtaj, ya. Jadi Khatib Syarbaini atau Asy-Syarbaini Al-Khatib ya, sama itu dia juga itu. Beliau mengatakan
yaqifu idza jama'ar rijalu ghairuhum khalfahu ar-rijal. Jika jamaah laki-laki dewasa dan selain yang dewasa hadir ke masjid itu, maka saf laki-laki dewasa berada di belakang imam karena keutamaannya. Yang dewasa berada di belakang imam. Iya kan? Karena saf pertama itu luar biasa pahalanya, sehingga Nabi mengatakan, kalau kamu tahu fadilahnya, kamu minta diundi, kata Nabi. Begitulah luar biasa yang saf pertama. Ya, saf pertama itu sangat besar fadilahnya. Ini bagi laki-laki, lain bagi wanita nanti. Saf yang paling utama bagi wanita saf yang paling belakang. Bukan saf yang paling depan, paling belakang, yang paling utama. Makanya nanti kalau laki-laki ketika datang dia ke masjid, jangan cari di sudut-sudut sana, tapi cari di depan, cari kanan mulai. Ya kan? Karena nanti kan diisi orang ke kiri kan, atau di tengah. Ambil sedikit sebelah kanan biar dapat fadilah al-mayamin. Iya kan, sebelah kanan itu. Nah, jadi begitu. Jadi kenapa fadilahnya luar biasa? Tapi kalau ibu-ibu jangan cari yang di depan, cari yang di belakang. Tapi jangan pula kalau masjid kita ini ke sudut sana, dia nggak sampai nanti salat safnya begitu, mesti penuh juga yang di depan nanti, kan begitu. Tapi yang paling utama yang di belakang. Kemudian maka saf laki-laki dewasa berada di belakang imam karena keutamaannya. Saya nggak bacakan lagi teks Arabnya ya, karena waktu kita sangat singkat. Setelah itu saf anak-anak, sebab mereka merupakan dari jenis laki-laki. Jadi orang dewasa, anak-anak. Setelah itu saf khunsa. Ini khunsa ini bukan bencong buatan, tapi memang dua jenis kelaminnya lahir. Ya, bukan yang sekarang itu. Sekarang itu hukumnya laki-laki itu. Iya kan? Jadi sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Tanbih, disebabkan adanya kemungkinan kelaki-lakiannya. Berikutnya adalah saf para wanita. Jadi laki-laki, anak-anak, khunsa, baru wanita. Berikutnya adalah saf para wanita, disebabkan jelasnya kewanitaan mereka. Dasar penetapan urutan ini adalah hadis Nabi yang berbunyi, hendaklah berdiri di belakang saya orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Itu tadi an-nuha. Ya, al-ahlam wan nuha. Kemudian yang berumur di bawah mereka. Setelah itu di bawah mereka usianya. Itu dari Al-Khatib ya. Kemudian Al-Munawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memutus saf, apa yang dimaksud dengan memutus saf tadi? Man qata'a qata'allahu. Siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Ya, siapa yang memutus saf? Bentuknya adalah ada orang yang keluar dari saf tanpa kebutuhan. Keluar dari saf ketika salat tanpa ada kebutuhan, atau dia masuk saf dengan membiarkan ada celah di antara dia dan orang yang ada di sebelahnya. Ini saf ini sudah terbentuk, dia masuk mungkin sebelah kanan, tapi agak jarang ke sana dia. Itu disebutkan memutus saf, karena dia tidak bersambung ke saf utamanya. Nah. Kemudian membiarkan ada celah antara dia dan orang yang ada di sebelahnya tanpa ada kebutuhan, Allah akan memutusnya. Ya. Artinya Allah akan menjauhkan dirinya dari pahala dan tambahan rahmat. Dapat rahmat dia salat, dapat rahmat, tapi tak dapat tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena balasan itu sejenis dengan amal yang dilakukan. Ini Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, juz 2 halaman 96. Baik. Jadi nggak boleh memutus shaf. Termasuk juga memutus shaf itu adalah ketika kita salat. Jadi ada orang yang di tengah-tengah shaf, sisi kanan atau sisi kiri atau di tengah, yang tak sah salatnya. Misalnya dia salat tak berwudu, atau dia orang yang tak wajib salat lagi. Apa namanya itu? Iya, sudah ghumma akalnya. Ya, itu memutus shaf itu. Jangan biarkan dalam shaf. Tapi jangan juga pula ditendang dia dari situ pula. Bagus-bagus lah. Tadi kan ingat, ini dijelaskan tadi oleh Nabi dengan baik-baik, dikeluarkan dari shaf. Kemudian ada anak-anak, anak-anak yang belum baligh, anak-anak yang belum berkhitan dan dia tidak membersihkannya. Di dalam mazhab Syafi'i, dia ittisal, wasal dengan najis. Kalau dia berhubungan dengan najis, tak sah salatnya. Karena syarat sah salat itu adalah tahur, suci. Makanya kalau ada anak-anak yang belum berkhitan, iya kan?
dipastikanlah. Makanya kita orang tua ini sekali lagi, kalau anak-anak kita ke masjid, diajari thaharah itu. Bagaimana kalau dia buang air kecil, bagaimana membersihkan kulfah itu, kulit yang yang bersisa itu. Bagaimana? Diajari cara membersihkannya. Kalau itu bersih, nggak mengapa dia di situ, nggak mengapa. Kaidahnya adalah ketika sah salatnya, maka dia boleh berada di shaf dan dia tidak memutus shaf. Nanti akan kita bahas sedikit ya. Ada beberapa kesalahan kita terhadap anak-anak. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa orang yang tidak sah salatnya maka tidak sah untuk menghubungkan shaf. Wa man waqafa ma'ahu kafir aw man la tasihhu salatuhu ghaira ma dzakarna lam tasihha mudhafatuhu. Ya. Lam tasihha mudhafatuhu lianna wujudahu wa adamahu wahid. Orang yang ada di sisinya ya, orang kafir atau orang yang tidak sah salatnya, selain yang telah kami sebutkan di atas, beliau sudah menjelaskan di atas ya, maka tidak sah keberadaannya untuk menyambung shaf. Sebab ada dan tiadanya sama saja. Oleh sebab itulah maka kalau ada anak yang sangat kecil yang belum mumayyiz pun, umur 4 tahun, 3 tahun, jangan taruh di tengah. Nanti akan dijelaskan oleh diantaranya Imam Malik dan Syekh Ibnu Utsaimin di mana ditaruh kalau kita bawa anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum 7 tahun. Di pinggir shaf. Jangan di tengah. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu, Ibnu Hajar Al-Haythami ya, mengisyaratkan sahnya salat orang yang tidak berkhitan disebabkan bolehnya ia menjadi imam kendati pun makruh kalau ada yang lain. Ya. Wa tukrahu imamatul fasik wal aqlaf wa huwa allazi la yakhtan. Dimakruhkan mengikut imam yang fasik. Imam yang fasik itu, yang menjadi imam itu, dia pelaku dosa besar. Dia nggak bertaubat. Atau dia terus melakukan dosa kecil. Iya kan? Terus melakukan dosa kecil yang terus dilakukannya itu, maka dia itu adalah disebut dengan fasik. Ya, makruh berimam dengan orang yang fasik. Kemudian yang kelima, dalam penjelasan Al-Buti bahwa anak yang belum khitan, yang mana ia tidak mampu untuk membersihkan najis yang ada dalam dzakarnya yang tertutup, maka itu dimaafkan, sah salat anak tersebut. Tapi dengan catatan dia membersihkannya, tapi ada yang sukar untuk dibersihkan. Sukar sekali, maka itu ma'fu alaih, ma'fu anhu, afan. Maka itu dimaafkan. Wan najasatu tahtal qulfah bimahalli la tumkinuhu izalatuha minhu ma'fuun anha li'adami imkani izalatiha wa kullu najasatin ma'fuun anha la tu'assiru fi butlanis salah. Najis yang ada di bawah qulfah tadi, anak tadi, di tempat yang tidak mungkin untuk menghilangkan najis tersebut, dari tempat itu maka dimaafkan disebabkan ketidakmungkinan menghilangkannya. Ya. Setiap najis yang dimaafkan tentu tidak berimplikasi pada batalnya salat. Jadi kalau ada anak tadi sudah berusaha, sudah dibersihkan, tapi ada yang sukar sekali membersihkannya, itu dimaafkan. Ingat kaidah tadi, kalau sah salatnya maka dia tidak memutus shaf. Baik. Kemudian ini terjemahannya kita baca. Jika ia tidak membersihkan yang kena najis yang ada di bawah kulufnya yang memungkinkan untuk dibersihkan, maka tidak sah ia menjadi imam kalau dia jadi imam si anak tadi, yang qari tadi. Dan tidak sah salatnya sebab ia bernajis dan tidak dimaafkan dikarenakan ia mampu untuk menghilangkannya. Jadi sekali lagi, makanya anak-anak kita itu memang harus dikasih tahu memang ketika dia buang air kecil, ya bagaimana cara membersihkannya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang batasan mumayyiz. Ini ya. Beliau mengatakan bahwa kebiasaan tamyiz itu adalah 7 tahun. Sebagaimana Nabi tadi memerintahkan, muru auladakum, suruhlah anak-anak kamu untuk salat umur berapa? Umur 7 tahun. Akan tetapi terkadang seorang anak telah mumayyiz ketika usia 5 tahun, tapi ada yang cepat mumayyiz, paham dia, dikasih tahu, diam dia bagus, bacaannya bagus, salatnya bagus. Ya.
Mahmud Ar-Rabi' pernah berkata, aku mengingat Nabi SAW melumuri air ludah di wajahku. Ini ya, keutamaan ini ya. Sementara itu usiaku baru 5 tahun. Sebagian anak kecil itu ada yang cerdas dan ia telah tamyiz. Sebagian lagi kendati pun sudah mencapai usia 8 tahun tetapi belum memayyiz dia. Lambat pergerakan otaknya. Kan gitu kan? Nah, ada yang 5 tahun sudah memayyiz, sudah bisa kasih tahu. Udah bisa kasih tahu salat bacaannya sudah bagus, rukun-rukunnya sudah dipenuhinya, diam di sini, diam dia, kan begitu? Nah, itu bolehlah ke masjid. Boleh ke masjid. Dan boleh berada di dalam shaf ya. Dengan catatan tadi ya. Kemudian Imam Malik memperbolehkan anak kecil dibawa ke masjid jika tidak mengganggu. Nah, anak-anak yang kecil itu boleh dibawa ke masjid, syaratnya tidak mengganggu. Oleh sebab itulah maka kita para ayah ini, para atuk ini, kakek ini, kalau ada cucu kita, ada anak kita yang belum mumayyiz, jangan biarkan sendiri ke masjid. Iringi ke masjid. Taruh di pinggir kita. Di sebelah sayap. Nah, kawan-kawan pun tahu, dia paham itu nanti. Ini kan bawa anak, sana pinggir. Kan begitu kan? Paham mereka. Jadi di sebelah sayap. Sayap shaf itu ya. Ini kata Imam Malik, boleh dibawa. Jadi Imam Malik pernah ditanya tentang anak kecil dibawa ke masjid. Ia mengatakan, jika anak itu tidak mengganggu disebabkan masih kecil dan mau berhenti jika dilarang, maka menurutku, kata Imam Malik, ya, maka menurutku tidak mengapa dibawa ke masjid. Namun jika ia mengganggu disebabkan masih kecil, maka menurutku jangan dibawa ke masjid. Dan bisa-bisa kita berdosa mengganggu orang sholat. Ya, dibawa ke masjid mengganggu orang sholat. Jadi oleh sebab itu, makanya yang direkomendasikan itu yang sudah mumayyiz, sudah bisa dia paham tentang sholat itu. Untuk apa sholat? Ini bukan berarti masjid tidak ramah kepada anak-anak, sangat ramah. Bisa kita bawa dia, seperti pengajian begini, bawa, diperkenalkan masjid, dijaga ibunya, dijaga ayahnya. Kemudian atau di luar sholat, ini masjid ini nak. Nah, ajari dia sholat di situ. Perkenalkan masjid sama dia. Tapi ketika sholat, kalau anak itu sama sekali memang tidak bisa dikendalikan, jangan dulu bawa. Sampai dia bisa dikendalikan. Karena itu nanti mengganggu orang sholat. Ya, ya, ini termasuk ustadznya juga. Ada anak kecilnya kan begitu. Ada cucunya lagi sini kan begitu. Nah, jadi ini memang begitulah fikih itu. Tak perlu kita sakit hati ya. Itulah fikihnya. Karena ini nasihat untuk kita semua. Siapapun kita. Ya kan? Nanti bukan kita berpahala, tapi justru berdosa. Tapi kalau memang tak ada yang menjaga dia di rumah, tak ada yang menjaga di rumah, kita laki-laki ini kan menurut kaul yang paling kuat itu kan wajib sholat berjamaah. Memang ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi baguslah kita berpendapat, dan ini pendapat yang lebih kuat, yaitu fardu ain. Iya kan? Udah adzan, omaknya entah kemana. Iya kan? Anak kecil-kecil, kocik-kocik di situ. Udah dibawa ke masjid. Tapi jaga dia, bagus-bagus. Jaga dia. Atau ibunya sedang sibuk luar biasa di rumah. Iya kan? Sibuk. Apakah itu uzur bagi dia untuk tidak ke masjid? Tidak juga, masih boleh dia, karena ada kemungkinan dia bisa mengendalikan anaknya. Maka dibawa ke masjid. Maka di sisi sayap itulah dia. Yang betul diwanti-wanti anak itu. Jangan sampai mengganggu. Taib. Kalau dia memang goyang-goyang sedikit apa biasalah anak-anak itu. Tapi jangan sampai dia berlari di shaf, dia sampai bersuara kuat-kuat. Itunya. Apalagi kau jadi imam. Tanyalah Pak Lisan ini. Kalau banyak orang ribut di belakang, itu konsentrasinya pun hilang itu. Jadi bisa salah bacaan, bisa salah rakaat. Iya. Taib. Kemudian ikhwah, Syekh Mahfuz At-Turmusi dalam mazhab Syafi'i juga ya. Terjemah kita baca, ketika banyak makmum yang ikut berjamaah, maka laki-laki dewasa disunnahkan untuk berdiri di shaf yang ada di belakang imam, shaf pertama. Lalu setelah itu shaf laki-laki penuh, maka selanjutnya shaf yang diisi anak-anak kecil. Termasuk dari anak kecil ini adalah anak-anak yang belum baligh. Tapi dengan catatan tadi mereka tidak mengganggu. Yang dapat dibedakan dari laki-laki yang telah baligh dengan cara diketahui atau yang lainnya. Ketentuan ini ketika mereka anak kecil tidak mendahului mendapatkan shaf awal. Kalau anak kecil itu
dan dia sudah mumayyiz, dia sudah membersihkan kulfahnya tadi, dan dia salatnya sah. Karena ada juga yang sudah dibersihkan tapi kalau salat dia begini-begini dia. Ini apa namanya? Tidak menghadap kiblat, main-main dia, kan begitu kan? Itu tak sah juga di shaf. Ini anak itu yang dia bagus salatnya, iya. Jadi sah salatnya, maka dia boleh di shaf. Kalau ada misalnya anak misalnya yang sudah mumayyiz 7 tahun kelas 1 SD itu ya. Kelas 1 SD ikut salat, diambilnya shaf di depan. Kita belakangan datang, nggak boleh kita menarik dia ke belakang, itu hak dia. Tapi dengan catatan, bisa kita ketahui kalau dia itu sudah membersihkan kulfahnya. Udah dibersihkannya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Udah tahu istinja, kan tanyalah kan? Udah tahu dia istinja, dibiarkan. Sedikit lagi ya. Kemudian, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, jika mereka mendahului pada shaf awal dari orang yang baligh, maka mereka lebih berhak untuk menepati shaf awal dari laki-laki yang telah baligh. Mereka tidak boleh diusir dari shaf awal karena mereka masih satu jenis dengan laki-laki. Berbeda halnya bagi khunsa, itu tak boleh di shaf awal, atau perempuan. Ini dari At-Turmusi ya. Kemudian yang terakhir kita bacakan, ini ketentuannya, ini kesimpulan-kesimpulannya. Yang pertama, membentuk shaf dalam salat berjamaah merupakan sunnah dan kesempurnaan salat berjamaah. Shaf salat yang sempurna adalah lurus, seimbang, rapat, dan tidak ada celah atau sesuatu yang menyebabkan shaf tidak bersambung atau terputus. Shaf dibentuk dari orang yang sah untuk melaksanakan salat menurut syariat. Shaf yang baru dapat dibentuk setelah penuh shaf di depan. Makanya walaupun misalnya di sini orang tua belum penuh, ya di sini dengan anak-anak tadi. Mesti penuhkan dulu shaf itu, baru mereka. Baru dibuat shaf berikutnya. Kemudian shaf yang baru dapat dibentuk setelah penuh shaf yang di depan. Anak-anak yang mumayyiz diperbolehkan untuk masuk dalam shaf salat berjamaah. Shaf bagi anak-anak yang mumayyiz adalah di belakang orang yang dewasa. Jika anak-anak yang mumayyiz telah lebih dahulu berada di dalam shaf orang dewasa atau shaf di belakang imam salat, maka tidak boleh digeser tempat dia, berhak untuk itu. Kenapa kita pula lambat-lambat ya kan? Dia sudah mendapatkan. Tapi ingat tadi, anak itu sah salatnya. Kemudian kebolehan anak-anak mumayyiz berada dalam shaf orang dewasa dan dihukumkan tidak memutus shaf adalah mereka yang terbebas dari najis, baik di kulfahnya maupun di tubuhnya yang lain. Najis yang ada di bawah kulfah anak-anak yang mumayyiz yang tidak memungkinkan untuk dibersihkan dimaafkan. Jadi anak-anak yang tidak terbebas dari najis dan memungkinkan untuk membersihkannya namun tidak dibersihkannya, maka tidak sah salatnya dan tidak sah untuk membentuk shaf di dalam salat yang tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu menurut mazhab Syafi'i. Anak-anak yang mumayyiz yang disebutkan di dalam poin 6 dihukumkan memutus shaf salat, yaitu yang kulfahnya tadi tak dibersihkannya. Makanya harus rewel juga ini petugas masjid ini, ya kan? Atau mereka harus mengajari anak-anak itu bagaimana istinja agar mereka sah berada di dalam shaf, ya. Udah habis waktu ya Pak? Habis ya? Demikian saja, dan ini bisa dibawa ya masing-masing. Ada ikhwan kita yang berwakaf, mudah-mudahan berfaedah untuk kita semua dan menjadi pedoman kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah. Insyaallah nanti kita bahas. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.